Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan ke-7 atau pertemuan kita yang ke-7 di semester ini. Ya, tak terasa ya, sudah hampir 2 bulan kita belajar secara daring atau online. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Nah, teman-teman, mulai pekan ini kita akan belajar tentang sinar matahari. Sedangkan topik yang akan kita bahas pekan ini adalah tentang tata surya. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, kita akan bahas sedikit tentang subtema kita ya, yaitu tata surya. Nah, tapi sebelum kita ke tata suryanya, kita harus tahu dulu nih, apa itu matahari? Ya, matahari adalah ibu atau induk dari sistem tata surya kita. Sedangkan anak-anaknya adalah planet-planet yang mengikuti sambil berotasi dan mengorbit pada garis edar elips masing-masing. Lalu, apa sih tata surya itu? Ya, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Kita akan bahas tata surya ini melalui gambar ya teman-teman, agar kalian lebih paham. Nah, kalian perhatikan gambar, ini ada matahari. Ya, matahari ini adalah sebuah bintang ya, bintang yang paling besar dan memancarkan sendiri cahayanya. Nah, matahari ini adalah induk dari sistem tata surya. Sedangkan anak-anaknya ini adalah planet-planet yang mengelilinginya. Kalian bisa lihat ya di gambar ini adalah planet-planet. Kita akan bahas mulai dari planet yang paling dekat dulu dengan matahari. Ya, yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Jadi planet Merkurius ini adalah planet yang paling kecil dalam susunan tata surya dan merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Kemudian yang kedua ada planet Venus. Kemudian ada planet Bumi. Jadi planet Bumi ini adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan dan biasa juga disebut planet biru. Kemudian ada planet Mars. Planet Mars ini adalah planet keempat dalam susunan tata surya dan biasa disebut planet merah karena tampak seperti kemerah-merahan ya. Kalian bisa lihat ini berwarna merah planet Mars. Kemudian ada planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet kelima dan merupakan planet terbesar dalam susunan tata surya. Kemudian ada planet Saturnus. Ya, planet Saturnus ini adalah planet ke-6 dalam susunan tata surya dan biasa disebut planet bercincin. Kalian bisa lihat ya, tampak seperti ada cincin yang mengelilinginya. Lalu ada planet Uranus. Nah, ini planet Uranus adalah planet ke-7 dalam susunan tata surya. Dan yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet ke-8 dalam susunan tata surya dan juga merupakan planet terjauh dari matahari. Nah, ini ya teman-teman sistem tata surya kita. Oke, kita akan lanjut ke materi matematika. Nah, teman-teman, kalau pekan lalu kalian sudah belajar tentang penjumlahan bilangan ratusan, pekan ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan ratusan. Yang harus diperhatikan dalam operasi hitung pengurangan adalah bilangan pertama harus lebih besar daripada bilangan kedua agar hasilnya tidak negatif. Misal ada A dikurang
B. Nah, A ini adalah bilangan pertama, sedangkan B adalah bilangan kedua. Maka A sebagai bilangan pertama itu harus lebih besar daripada B yang merupakan bilangan kedua. Ingat ya, A harus lebih besar daripada B. Misal ada pengurangan 249 dikurang 138. 249 ini adalah bilangan pertama, 138 adalah bilangan kedua. Ya, maka 249 itu sudah jelas lebih besar daripada 138. Maka hasil dari 249 dikurang 138 adalah 111. Kita akan lanjut ya. Pengurangan bilangan ratusan dengan metode penjabaran nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Sama seperti pekan lalu, kalau penjumlahan itu juga menggunakan penjabaran nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Ini satu-satunya cara ya teman-teman supaya kalian lebih mudah dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan ratusan. Menjabarkan dulu nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Oke, misal Ibu Siti mau menghitung 249 dikurang 138. Kita jabarkan dulu 249 ini menjadi 200 sebagai ratusan, 40 sebagai puluhan, dan 9 sebagai satuan. Begitu juga dengan bilangan keduanya. 100 ditambah 30 ditambah 8. Baru kita hitung. Nah, kita akan menghitung pengurangan bilangan ratusan ini mulai dari nilai satuannya. Ya, ingat ya, kita harus menghitung pengurangan bilangan ratusan ini dengan mengurangkan nilai satuannya dulu, yaitu 9 dikurang 8. Hasilnya adalah 1. Kemudian 40 dikurang 30 sama dengan 10. 200 dikurang 100 sama dengan 100. Maka tinggal kita jumlahkan hasil nilai ratusan, puluhan, dan satuannya dengan menjumlahkan bilangannya. Maka 249 dikurang 138 sama dengan 111. 100 tambah 10 ditambah 1 hasilnya adalah 111. Oke, Ibu Siti kasih contoh lagi ya teman-teman. Misal Ibu Siti mau menghitung 472 dikurang 235. Oke, kita jabarkan dulu bilangan ratusan ini menjadi 400 ditambah 70 ditambah 2. Ini untuk bilangan yang pertama. Kemudian bilangan keduanya juga kita jabarkan dulu ratusan, puluhan, dan satuannya. Oke, baru kita kurangkan. Ingat ya teman-teman, kita kurangkan dari nilai satuannya dulu. Perhatikan nilai satuannya ya. 2 dikurang 5. Bisa tidak? Tidak bisa, karena 2 itu lebih kecil daripada 5. Lalu bagaimana? Ya, kita pinjam di angka puluhannya. Kita pinjam 10. Pinjam 10, kemudian kita tambahkan dengan 2. 10 ditambah 2 sama dengan berapa? 12. Angka 2-nya kita coret. Maka 12 dikurang 5 sama dengan berapa? 7. Itu ya. 70 tadi sudah diambil sama angka 2. Maka 70 dikurang 10. Sisa berapa? Sisa 60. Baru kita kurangkan nilai puluhannya. 60 dikurang 30.
Hasilnya adalah 30. Ratusannya kita langsung hitung. 400 dikurang 200 sama dengan 200. Hasilnya kita jumlahkan. 200 ditambah 30 ditambah 7. Maka 472 dikurang 235 sama dengan 237. Paham sampai sini? Ingat ya, bilangan pertama harus lebih besar. Oke, kita coba satu lagi ya. Oke, misal Ibu Siti mau menghitung bilangan 338 dikurang 174. Kita jabarkan dulu ya. Bilangan pertamanya 300 ditambah 30 ditambah 8. Kemudian bilangan keduanya juga kita jabarkan. 100 ditambah 70 ditambah 4. Maka kita akan hitung. Ya, nilai satuannya kita hitung dulu. 8 dikurang 4 sama dengan berapa? Ya, 4. Nah, sekarang kita akan hitung nilai puluhannya. 30 dikurang 70 bisa tidak? Tidak bisa, karena nilai bilangan yang pertama ini lebih kecil daripada bilangan kedua. Lalu bagaimana? Kita pinjam di angka ratusannya. Nah, kita pinjam 100. Maka yang ini jadi berapa? 130. Kita pinjam 100, kemudian kita tambahkan 30, maka hasilnya jadi 130. 30-nya kita coret. Maka 130 dikurang 70 itu sama dengan 60. Kita hitung nilai ratusannya. Wah, ternyata 300 tadi sudah diambil sama 30. Maka 300 ini sisa berapa? Sisa 200. Nah, kita langsung hitung. Nilai ratusannya 200 dikurang 100 sama dengan 100. Tinggal kita jumlahkan hasilnya. Maka 338 dikurang 174 sama dengan 164. Paham? Ya, insya Allah kalian paham. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi pekan depan dengan materi yang berbeda. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.